Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang, ya ampun, kita semua kejar setiap hari. Kenyamanan. Tapi, gimana kalau semua kenyamanan modern yang kita nikmati ini sebetulnya sebuah perangkap? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Wow, kalimat yang nusuk banget buat pembukaan ya kan? Nah, ini ide utamanya yang mau kita gali. Jangan-jangan cara mengendalikan orang sekarang itu bukan lagi pakai paksaan, tapi lewat bujukan halus dari kemudahan itu sendiri. Coba deh, bayangin hari-hari Anda sekarang. Kursi empuk yang mungkin lagi Anda dudukin, makanan yang diantar ke depan pintu cuma dalam beberapa menit, tagihan yang kebayar sendiri tanpa kita pusing, dan hiburan yang nggak ada habisnya tinggal klik doang. Semuanya ini kan didesain biar hidup kita mulus tanpa hambatan sama sekali. Nah, disinilah ceritanya jadi agak suram. Kita masuk ke ide soal sangkar modern. Gimana caranya semua hal enak yang kita sebut kemudahan ini pelan-pelan justru membangun penjara yang nggak kelihatan di sekeliling kita. Dan ini dia, inti masalahnya. Semuanya terasa enak, sampai akhirnya nggak lagi. Coba deh renungin sebentar. Oke, sekarang kita bongkar cara kerjanya. Gimana sih kok bisa kenyamanan jadi alat kontrol? Menurut sumber ini, setiap kemudahan yang kita dapat itu datang dengan tali yang nggak kelihatan. Ini poin penting banget. Setiap kali kita nyerahin tugas demi gampangnya, entah itu masak, cari jalan, atau bahkan ngingat sesuatu, kita itu sebetulnya menyerahkan sedikit kemampuan kita. Dan tali itu makin kencang. Dan ini bagian yang brilian sekaligus mengerikan dari desainnya. Sangkarnya tuh nggak dibuat dari besi dingin yang keras. Oh bukan. Sangkarnya ini dilapisi bantal empuk dan layanan streaming tanpa batas. Dan justru karena saking nyamannya itu, kita jadi nggak sadar kalau kita sebenarnya ada di dalam sangkar. Jerujinya jadi nggak kelihatan, padahal ada di depan mata. Kita menukar kebebasan kita dengan kemudahan, dan seringnya kita nggak sadar sama sekali. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan filosofisnya. Ada sebuah kebingungan besar di zaman kita sekarang. Kita udah mulai nyamain antara apa yang rasanya mudah dengan apa yang sebetulnya aman. Coba deh, tanya ke diri sendiri. Apa iya jalan yang paling gampang, yang paling sedikit rintangannya, itu selalu jadi jalan yang paling aman buat jangka panjang? Menurut sumber ini, jawabannya jelas tidak. Perbandingan ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Jalur yang gampang itu isinya cuma ngejar nyaman, yang akhirnya malah nuker kapasitas kita demi kemudahan. Nah, sebaliknya, jalur yang aman itu justru fokus membangun kemampuan dan ketahanan diri. Jadi pertukarannya kebalik, kita nuker kenyamanan sesaat demi kapasitas jangka panjang. Terus, apa dong alternatifnya dari perangkap nyaman ini? Sumbernya nyebut ini kedaulatan. Eits, ini bukan soal merintah orang lain ya, tapi lebih ke punya kendali penuh atas diri sendiri. Punya kemampuan buat bertahan dan maju tanpa harus bergantung sama sistem luar yang ngasih kita kenyamanan. Sekarang, kita ngomongin akibatnya. Kenapa sih bedain antara jalur mudah sama jalur aman ini penting banget? Soalnya, cepat atau lambat, pasti bakal ada ujiannya. Karena gini, nggak ada sistem yang stabil selamanya. Entah itu krisis ekonomi, guncangan teknologi, atau masalah pribadi, suatu saat pondasi yang kita jadiin sandaran itu pasti bakal goyang. Dan di momen itulah pilihan kita kelihatan hasilnya. Kalau Anda terlatih untuk hidup gampang, sistem yang rapuh ini bakal ngehancurin Anda. Tapi, kalau Anda terlatih untuk berdaulat, Anda justru akan berkembang pesat. Oke, jadi kalau kenyamanan itu jebakan, terus apa dong yang harusnya kita kejar? Nah, ini dia kesimpulan paling kuat dari pembahasan kita. Ini dia pencerahannya. Selama ini kita salah fokus. Kita sibuk ngejar bayangan semu dari hidup yang gampang, padahal ada hadiah yang jauh lebih besar yang dipertaruhkan. Dan hadiahnya adalah kebebasan. Kebebasan sejati yang lahir dari kemampuan dan ketahanan diri kita, bukan dari belenggu kemudahan. Ini bukan soal nyiksa diri, tapi soal menemukan kebahagiaan dari kekuatan kita sendiri. Sebagai penutup, sumber ini ngasih kita peringatan yang cukup tajam. Jebakan ini berhasil karena emang enak rasanya. Enak banget buat terus ada di dalamnya. Tantangannya adalah sadari jeruji itu sebelum pintunya benar-benar tertutup. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Sangkarnya memang nyaman, itu nggak bisa dipungkiri. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa harga yang bersedia Anda bayar untuk kebebasan Anda? Terima kasih sudah menyimak.